Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, yang saya hormati, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Agus Nur Komarudin. Insya Allah kali ini kita akan memberikan atau akan mempraktekkan tutorial membuat form input atau form CRUD begitu ya, create, read, update, delete dengan Java NetBeans. Nah, pada tutorial ini akan kita bagi nanti tutorial membuat form CRUD Java ini ke dalam beberapa kali tutorial. Jadi hari ini adalah tutorial yang pertama. Nanti kita akan selesaikan sampai dengan desain database, kemudian desain form NetBeans-nya. Nah, teman-teman, bagi yang ingin mengikuti tutorial ini sampai selesai, jangan kemana-mana, tetap stay di channel Agus Nur Komarudin. Nah, untuk tahap tutorial pertama ini kita nanti butuh alat-alat yang kita gunakan, teman-teman. Alat yang pertama adalah SAM sebagai server lokal. Yang saya gunakan adalah 5614. Kemudian kalau teman-teman punya yang terbaru ya silahkan 71 sekian, nggak apa-apa. Kemudian kita gunakan Java NetBeans-nya adalah Java NetBeans 68. Java NetBeans 68. Nanti bagaimana tampilannya akan kita kasih tahu. Kemudian kita akan butuh yang namanya JCalendar, software atau tambahan plugin untuk NetBeans 68. Kemudian kita butuh koneksi antara SQL dengan Java, maka butuh MySQL connector Java. Yang saya gunakan adalah 5146. Ini menyesuaikan dengan NetBeans yang teman-teman gunakan. Kebetulan yang saya gunakan adalah 68. Langkah kerja yang akan kita ikuti nanti, pertama teman-teman, kita pastikan bahwa SAM-nya atau server lokalnya jalan terlebih dahulu. Yuk kita tengok SAM-nya. Ini kebetulan sudah saya start tadi, jadi pastikan Apache dan MySQL-nya jalan. Kemudian yang berikutnya, kita nanti akan desain database, kemudian database plus tabelnya, dimana kita buka browsernya. Browser boleh teman-teman pakai Chrome, Mozilla Firefox, atau yang lain sebagainya yang teman-teman punya. Kemudian dibuat di sini, diketik localhost php my admin gitu ya, localhost php my admin. Oke, seperti berikut teman-teman, localhost php my admin. Nanti akan terbuka ketika klik database, maka akan nampak tampilannya database seperti berikut. Nah, kita akan bikin nama databasenya adalah, saya bikin db OP6A misalnya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa mesti pakai DB depannya atau apa segala macam. Ini saya pakai DB kebetulan teman-teman melihat ke sisi sebelah kiri ini. Nanti ketika kita bikin DB underscore seperti itu, maka akan dikelompokkan berdasarkan DB. Jadi di sini DB dikelompokkan berdasarkan DB underscore apa gitu. Jadi akan mudah mencari nanti di dalam database kita. Seandainya kita punya ribuan atau bahkan ratusan database seperti izin kita kasih tengok pada teman-teman seperti ini. Wah, ini database-nya udah banyak, maka akan mudah mencarinya DB apa seperti itu. Ini sebagai tips saja untuk teman-teman. Berikutnya kita klik tombol buat. Oke, di dalamnya kita diminta untuk bikin nama tabel atau buat tabelnya. Izin kita buat tabelnya, namanya adalah tabel MHS gitu. Jumlah kolomnya ada 7. Oke, kita enter saja. Setelah di enter, nanti teman-teman diminta untuk bikin seperti berikut. Pertama kita isi dengan NIM. Untuk data NIM kita buat saja varchar, lalu kita bikin misalkan 10 digit yang mampu ditampung oleh NIM itu. Kemudian nama kita juga butuh jenisnya varchar sekitar 30 cukup. Kemudian ada gender ini kita bikin saja LKPR nanti begitu, jadi butuh varchar cukup 2 saja, jadi LK atau PR gitu ya. Kemudian tempat maksudnya adalah tempat lahir, tanggal lahir begitu. Tempat ini kita buat saja sekitar 25. Kemudian TGL artinya TGL lahir. Tipenya hati-hati teman-teman, ini bukan varchar lagi tapi kita coba pakai date. Untuk panjangnya atau nilainya tidak usah dibuat karena sudah menyesuaikan default dengan tipe data atau ya tipe datanya date tadinya. Kemudian alamat varchar juga ini dibuat sekitar 50.
5-nya ketinggalan. Kemudian HP ini maksudnya nomor HP. Kemudian lengthnya kita buat 12. Oke teman-teman. Oke, kita berusaha sebentar agar teman-teman nampak gitu. Ini varchar 10, nama varchar 30, pastikan sudah seperti ini. Alamat sampai ke HP 12. Oke, jika sudah maka kita klik tombol simpan. Oke, tahap yang kedua sudah kita lalui teman-teman. Tahap berikutnya kita buka tampilan dari netpin 68 nya. Oke, ini dia tampilan dari netpin nya, Java netpin 68 begitu. Kemudian kita buat project baru, misalkan seperti ini, Java, kita mau Java application gitu, dan kita next. Kebetulan ini saya mau letaknya di ini, boleh teman-teman pilih letaknya mau di mana gitu ya. Saya mau buat ini filenya atau file Java ini di Java juga. Kemudian ada latihan gitu, latihan. Oke, kita open. Saya mau buat nama projectnya adalah OOP6A. Apakah sudah ada ya? Biasanya kalau sudah ada di sini ada tombol merahnya teman-teman, dikasih tahu sudah pernah ada project dengan nama ini begitu. Kebetulan ini belum ada, maka kita centang ini udah, kita klik finish. Nah, ini dia tampilan dari mainnya. Kemudian tahap berikutnya kita akan bermain dengan GUI. Namun sebelum itu kita masuk dulu kayaknya ke tahap yang keempat dulu, baru nanti tahap ketiga. Maaf, ini ada yang kebalik. Jadi kita buat dulu file koneksi nanti, tapi sebelum itu kita install dulu MySQL konektornya teman-teman. Konektornya supaya apa? Supaya antara Java dengan SQL tadi terhubung. Kita cek dulu di libraries, kalau sudah ada maka nggak perlu kita install lagi, tapi kalau belum ada kita mesti install teman-teman. Yuk kita install, karena di sini belum ada. Step by step saya tunjukkan caranya. Jar or folder. Nah teman-teman bisa cari ini MySQL 51.6 51.46 sorry. Nah nanti kita sertakan di bagian deskripsi teman-teman link download dari MySQL Connector ini, termasuk link download untuk apa namanya coding koneksi satu lagi sama yang tadi Gcalendar tadi. Jadi teman-teman bisa ikuti langsung begitu ya. Oke, kita install keduanya teman-teman. Mudah-mudahan mau ya, kalau nggak mau ya install satu-satu gitu. Oke, kita open. Alhamdulillah sini sudah muncul, sudah bisa kita pakai ya. Peluang kelihatan. Oke, kita tampilkan teman-teman. Jadi di sini sudah kita install tadi. Caranya klik kanan. Apa tadi? Add folder, jar all folder. Kemudian kita pilih keduanya, tekan shift begitu. Kemudian klik open ya, selesai. Jadi sudah muncul di sini. Tahap berikutnya teman-teman, kita mau buat file koneksi ya, file koneksi. Oke, file koneksi kita buat dari sini teman-teman. Ambil klik kanan, kemudian pilih Java class. Saya buat namanya adalah koneksi, misal seperti itu. Koneksi, kalau belum ada, kemudian klik finish. Oke, koneksi Java di sini. Nah, berikutnya, izin teman-teman, supaya mempercepat maka saya tunjukkan langkahnya. Ini filenya nanti bisa teman-teman download atau codingnya bisa teman-teman download. Insya Allah kita berikan linknya. Copy, kemudian kita pindahkan ke sini untuk package-nya. Oke, kalau masih belum tanda merah sih nggak masalah. Kalau udah tanda merah berarti di sini belum terinstall. Nah, berikutnya kita copy yang ini, nanti kita edit. Copy, selanjutnya tempel di sini teman-teman. Oke, pastikan oleh teman-teman semuanya di sini nggak ada tanda seru atau tanda lampu merah begitu. Kalau tanda lampu merah berarti hati-hati kena tilang. Kena tilang, kena ini ya, disuruh berhenti dulu. Lalu pastikan di sini string db-nya teman-teman cdbc MySQL localhost 3306. Kemudian di sini db-nya adalah db OOP6A yang kita bikin di sini tadi.
namanya adalah dp OOP 6A, tabelnya sih nanti belakangan gitu. Oke, pastikan itu sudah muncul atau sudah terkonek. Kita pakai usernya root. Untuk passwordnya kita tadi di database nggak bikin password untuk membuatnya di awal tadi, maka kita kosongkan. Oke, tahapnya selesai sampai di situ untuk file koneksi. Tahap berikutnya kita mau desain form dan kita mau install JCalendar tadi ya, yang belum selesai. Desain form kita lanjutkan, ini save dulu lah, Ctrl S. Berikutnya untuk membuat form Java-nya, kita klik kanan new, ambil JFrame Form. Hati-hati teman-teman, jangan pilih JPanel Form. Yang mau kita pakai adalah JFrame Form. Emang beda ya Pak? Ya pasti beda gitu ya. Nanti teman-teman bisa explore sendirilah gitu ya apa bedanya. Silakan kita klik JFrame Form. Namanya kita bikin MHS. Boleh Pak nama yang lain ya, silahkan saja. Asal jangan pakai spasi dan bahasa alay di sini ya. Klik finish, kemudian muncul seperti berikut. Kita mau pakai yang pertama dari palet ini. Kalau nanti teman-teman nggak muncul ini palette ini, bisa teman-teman ambil Windows, ada palet di sini, biar muncul. Kalau nggak muncul ya. Oke. Kemudian kita gunakan dari palet swing control ini, kita ambil label. Kita pilih label, kemudian seret ke sini, kita bikin namanya, double klik, boleh juga namanya adalah misal form mahasiswa jurusan apa gitu ya, jurusan PTIK misal begitu, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya Pak, ini bisa diperbesar tulisannya, bisa teman-teman perbaiki di sini. Ada pilihannya di bagian properties ini, mau tulisannya ukurannya 18, 14, bold atau segala macam, silahkan saja. Oke, berikutnya kita akan gunakan yang namanya gunakan namanya panel ya. Sini nggak ada panel ya, bukan panel. Swing container kita coba aktifkan. Oh ya, di swing container bisa teman-teman lihat ada panel. Supaya apa? Supaya rapi ya, rapi form kita pakai panel. Kita ukur dulu besarnya segini kira-kira. Oke, berikutnya kita pakai label lagi. Pakai label mana dia? Label tadi, oh ini dia. Oke, label lagi, letakkan di bagian panel tadi teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada panelnya ini. Jadi di dalam itu. Oke, saya kasih nama yang pertama, name. Oke, bisa teman-teman copy paste saja. Kemudian berikutnya ada nama, berikutnya bisa teman-teman paste lagi. Kalau kurang besar ya diatur sendiri ini panelnya. Nama, setelah nama ada gender, selanjutnya setelah gender ada tempat gitu, kemudian koma begitu, tanggal lahir gitu ya, kemudian paste lagi, ada alamat, kemudian yang terakhir setelah alamat itu ada nomor HP atau teleponnya, nomor HP gitu. Itu sajalah. Berikutnya kita mau buat inputnya, datanya kita pakai yang pertama itu adalah text field untuk name. Kita hapus di bagian ini ada teks teman-teman, di bagian properties ini ada teksnya, kita hapus gitu. Nah, tekan enter. Kalau ukurannya kecil kali gitu ya, tinggal diperbesar atau digeser. Nah, berikutnya kita klik kanan, kita change variabel name-nya, kita sesuaikan misalkan name juga begitu ya. Oke, kita copy paste untuk bagian nama. Kalau kurang besar ya diperbesar sendiri. Klik kanan, jangan lupa change variabelnya menjadi nama. Berikutnya kita ambil, kalau untuk gender kayaknya mesti pakai input yang tidak ngasal nanti teman-teman. Maka saya sarankan teman-teman kalau untuk gender itu pakai combo atau list begitu ya, combo atau list. Change variabelnya menjadi nama. Oke,
Untuk gender kita pakai combo box, atau list juga boleh. Pakai combo box, letakkan di sini teman-teman. Kemudian klik kanan, change variabelnya menjadi gender. Oke. Setelah itu isi dari ini, pilihan itemnya ini bisa teman-teman ambil di sini. Select item. Sorry, bukan select item deh. Modelnya ya. Model itemnya ini teman-teman ganti dengan LK kemudian PR, dan please jangan ditambah lagi, cukup 2 itu saja agar tidak menambah atau menyalahi kodrat gitu ya. Oke, LK PR sip. Berikutnya ada tempat tanggal lahir, kita copy paste dari atas saja, copy dari nama itu paste. Untuk tempat lahir gitu ya, tempat lahir kita buat di sini, change variabel name-nya jangan lupa ganti dengan tempat gitu. Berikutnya kita bikin, ini kalau kurang lebar tambah aja, ini tambah lagi seperti itu. Oke. Berikutnya teman-teman kita akan bikin tanggal lahir. Tanggal lahir ini kita coba buat pakai JDuser begitu ya. Jadi tanggalnya itu dipilih, bukan diketik gitu ya. Caranya adalah kita install terlebih dahulu JCalendar teman-teman. Kebetulan di tempat saya sudah ada JCalendar, jadi tinggal pakai. Nah, permasalahannya teman-teman yang ikutin tutorial ini mungkin belum ada, maka dari itu kita coba tunjukkan caranya. Kita klik kanan di bagian swing control ini. Oke, kita ambil palet, klik kanan swing control kemudian ambil palet. Nah, teman-teman di sini diminta untuk pilih, kita pilih atau kita ambil add from jar, kemudian teman-teman bisa cari di sini di mana letak dari JCalendarnya tadi. Oke, misal setelah di download nanti letaknya di bagian mana gitu. Nah, ini kita ambil JCalendar 14 yang kita gunakan, JCalendar 14, dan kita next. Oke, nah ini teman-teman diminta untuk pilih apakah JCalendar, JDuser dan lain sebagainya. Saya pilih semuanya saja, kita nanti pakai JDuser gitu. Caranya klik satu kemudian shift ambil semua begitu. Kalau Ctrl A mau enggak ya? Oh, bisa juga, Ctrl A kemudian next. Nah, pada teman-teman diminta untuk pilih di mana mau diletakkan, mau di swing control atau di swing container. Ambil swing control kemudian pilih finish. Kalau klik finish nanti sudah otomatis muncul di sini. Oke, demikian cara untuk instalasinya. Berikutnya kita gunakan JDuser. JDuser kita ambil tempel di sini. Jangan lupa ganti variabelnya menjadi TGL. Apa tadi? TGL. Oke. Nah, berikutnya kita tambahkan untuk alamat. Kita ganti variabel name-nya menjadi alamat. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah nomor HP. Nomor HP itu saya buat aja HP begitu ya. Oke. Nah, ini selesai untuk tahap yang pertama. Kita lanjutkan dengan tahap yang kedua teman-teman sekalian. Oke, kita bikin panel lagi. Sip. Kemudian kalau ini mau teman-teman ganti tadi juga boleh di bagian mau di explore juga boleh, silahkan. Mau dikasih border juga boleh di sini. Bordernya mau dikasih mau di sini ya, border. Nah, ini mau pakai title bordernya ya silahkan kasih title, misalkan kasih data mahasiswa gitu. Oke, jangan lupa klik OK. Kemudian di bawahnya ini misalkan mau dikasih bordernya, si border misalkan tombol atau navigasi misalkan gitu. Klik OK, ini akan muncul, akan dikelompokkan berdasarkan yang dibuat tadi. Oke, berikutnya kita buat tombol. Yang pertama tombolnya namanya adalah, langsung kita buat saja di sini, PT begitu ya, PT pattern. Misalkan yang pertama ada simpan. Oke. Nah, untuk memberikan label ini di mana Pak? Gitu. Label ini bisa teman-teman ganti di sini teksnya. Misalkan ganti dengan simpan gitu di sini. Gitu.
tekan enter, nanti muncul namanya. Copy paste, Ctrl C Ctrl V di navigasi ini. Kemudian berikutnya kita ganti change variable name-nya menjadi pt simpan misal, kemudian setelah simpan edit gitu ya. Kok belum ganti ini? Oke, kita ganti di sini. Simpan edit. Selanjutnya paste lagi di sini. Ganti namanya menjadi hapus gitu. Jangan lupa klik kanan change variable name-nya menjadi pt hapus. Oke. Selanjutnya paste lagi tombol untuk batal gitu atau cancel gitu. Nanti clear dari ini. Batal, jangan lupa klik kanan pt batal. Oke. Setelah itu paste lagi satu lagi di sini. Nanti bisa teman-teman atur sendiri tata letak dari tombolnya. Ini keluar. Oke. Oh, keluar L. Keluar gitu. Kemudian jangan lupa change variable name lagi ptn atau pt keluar. Oke, kita bikin navigasi satu lagi, copy paste dari HP ini, copy, tapi pastenya di sini teman-teman. Oke, di sini kita bikin cari data nanti gitu ya. Cari data, jangan lupa di sini ambil change variable name lagi menjadi cari. C-A-C-R-I, cari, bukan curi ya, cari. Oke, di sini kita copy, di sini paste. Cari data begitu. Nah, selanjutnya kita copy paste lagi di sini tombolnya, ganti change variabelnya menjadi pt cari. Oke. Oh, belum berganti apanya Pak? Keluar ini. Oke, kita ganti di sini cari data gitu ya. Data. Oke, selesai untuk input. Kayaknya butuh satu lagi teman-teman, nanggung ya. Apa itu? Tabel data untuk tampilannya nanti kita buat sekalian di sini. Tutorial ini biar nanti tutorial berikutnya enak. Tabel, ini dia. Tabel. Oke, kita letakkan di sini. Oke, kalau terlalu besar teman-teman bisa perkecil. Nah, begitu ya. Oke. Jadi ini formnya. Di sini navigasi, di sini tampilan datanya. Kira-kira ini dulu teman-teman. Insyaallah jangan lupa save dulu gitu. Nanti secara otomatis biasanya di sini ada tombol source-nya. Tapi biasanya masih kosong ya. Masih kosong, yang ada adalah tombol coding bawaan dari Java-nya. Nah, untuk ke depan, untuk tutorial berikutnya insyaallah kita akan coba bikin simpan, kemudian batal, keluar, kemudian tampil data. Nah, berikutnya ditambah dengan yang lain insyaallah. Demikian dulu teman-teman pada tutorial kali ini yang baru sampai di desain database dan desain form netbin-nya. Jangan kemana-mana, terus ikuti tutorial kami. Insyaallah jumpa lagi di tutorial yang kedua. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.